Halo Sobat Bola Gocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia yang udah kita ketahui bahwa Timnas Indonesia lolos ke round 3 dan tentunya akan menghadapi lawan-lawan yang berat di round 3 ini. Jadi menurut saya Timnas Indonesia, Sinteyong, PSSI tentunya butuh menambah kekuatan dari Timnas Indonesia untuk di round 3 ini, karena kita tahu sendiri Timnas Indonesia tentunya punya peluang untuk bermain di Piala Dunia jika mampu mendapatkan poin-poin maksimal di pertandingan yang akan dijalani nanti. Dan sebelumnya kita tentunya menantikan di grup mana Timnas Indonesia akan berada dan siapa lawan-lawan dari Timnas Indonesia, negara-negara mana saja yang akan menjadi calon lawan dari Timnas Indonesia. Karena di round 3 ini ada 18 negara dan akan dibagi menjadi 3 grup, dan itu tentunya akan membuat Timnas Indonesia bisa punya peluang untuk lolos ke putaran berikutnya atau bisa langsung lolos ke Piala Dunia, teman-teman. Tapi tentunya kalau kita melihat kekuatan Timnas Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa Timnas Indonesia masih membutuhkan tenaga tambahan untuk memperkuat sektor-sektor yang memang masih kurang saat ini, teman-teman. Nah, menurut teman-teman semua, di sektor-sektor mana, atau di posisi mana Timnas Indonesia saat ini membutuhkan tambahan? Ya, kita memulai dari sektor penjaga gawang atau kiper, teman-teman. Hernando Ari sangat dominan di Timnas Indonesia. Meskipun di situ ada Nadeo Argawinata, ada Adi Satrio, tapi lagi-lagi Hernando Ari tetap menjadi pilihan utama dari Coach Sinteyong. Jadi tentunya kalau Martin Paes udah bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3 ini, tentunya ini akan sangat bagus untuk persaingan di posisi penjaga gawang. Karena ada 4 penjaga gawang yang tentunya akan bersaing untuk mendapatkan tempat ke dalam skuad Timnas Indonesia. Yang sebelumnya ada Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Kalau ada Martin Paes, tentunya ini akan menjadi persaingan yang cukup bagus di posisi sektor kiper, karena sejauh ini Hernando Ari yang mendominasi starting line up dari Timnas Indonesia. Jadi kalau ada Martin Paes, kemungkinan besar Hernando Ari akan tergeser posisinya. Tapi kita tidak tahu juga, teman-teman. Saya pun tidak tahu juga, ini keputusan penuh dari pelatih Timnas Indonesia itu Coach Sim. Apakah akan menggunakan jasa Martin Paes jika sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia, atau Coach Sim masih akan mempercayakan kepada Hernando Ari? Kalau menurut kalian, teman-teman, di posisi penjaga gawang, seandainya Martin Paes sudah bisa digunakan tenaganya, apakah kalian akan memasang Martin Paes atau Hernando Ari? Ya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, yang kedua, di posisi back, menurut saya di posisi inilah Timnas Indonesia sangat aman menurut saya. Karena di posisi back Timnas Indonesia saat ini ya cukup tebal, cukup padat, dan ya pemain-pemain yang ada di lini belakang Timnas Indonesia cukup bagus juga, teman-teman. Seperti Jaijes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner. Itu pemain-pemain yang sangat bagus. Dan ada juga Elkan Bagot yang sebelumnya tidak dipanggil oleh Coach Sinteyong. Dan tentunya untuk round 3 nanti saya percaya Elkan Bagot akan masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia, karena kita tahu bahwa Jordi Amat tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terkena akumulasi kartu, sementara Justin Hubner juga tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia di round 3 nanti karena terkena juga akumulasi kartu, teman-teman. Jadi ini kesempatan untuk Elkan Bagot. Meskipun kita tahu banyak rumor-rumor yang beredar, banyak berita-berita yang beredar bahwa Elkan Bagot tengah beginilah, beginilah. Tapi tentunya saya yakin Coach Sinteyong masih membutuhkan tenaga dari Elkan Bagot ini. Apalagi kedua pemain andalannya
tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Jadi tentunya membutuhkan tenaga dari Elkan Bagot, teman-teman. Nah, di sektor kiri kita berpindah ke sektor kiri yang biasanya ditempati oleh Pratama Arhan. Di sini juga sudah ketat persaingan di sini menurut saya, nggak perlu tambahan lagi teman-teman, karena di situ ada Calvin Perdon, ada Pratama Arhan, ada Saint Patinama, ada Nathancho Aon. Jadi di sini cukup bagus persaingan di sektor kiri ini. Jadi menurut saya ini udah cukup untuk sektor kiri. Kita berpindah ke sektor kanan yang ditempati Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, teman-teman. Ya, sebelumnya kan Yance Sayuri juga dipanggil oleh Coach Shin ke dalam skuad timnas Indonesia, tapi ya ada masalah dari kondisi fisik dari Yance Sayuri yang mengalami cedera, teman-teman. Jadi tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Ini menurut saya di sektor kanan ini tentunya masih membutuhkan satu pemain. Kalau ada lagi tambahan, tentunya kita membutuhkan pemain dari sektor kanan yang ditempati oleh Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, dan Sandy Walsh. Di sini masih butuh satu pemain yang bisa memperebutkan tempat di sektor kanan ini. Tapi ya tentunya ini akan menjadi tanggung jawab dari Coach Shin, PSSI, Pak Erick Thohir untuk mencari pemain-pemain diaspora yang tentunya bukan lagi kita yang ingin kembangkan. Kita ingin mendatangkan yang emang udah jadi, sekelas Tom Haye, Raknat Oratmangun, Calvin Perdon. Kita menginginkan pemain-pemain yang seperti itu saat ini, teman-teman, karena tidak ada lagi waktu untuk membangun pemain-pemain muda. Jadi kita membutuhkan pemain jadi saat ini kalau menurut saya, karena persaingan udah di depan mata. Tinggal kita akan menantikan di mana timnas Indonesia akan berada. Siapa negara-negara yang akan menjadi calon lawan timnas Indonesia di round 3. Nah, kita berpindah ke lini tengah, teman-teman. Dan tentunya di sini akan menjadi milik dari Tom Haye. Kita tahu sendiri di lini tengah ada beberapa pemain yang memang pernah dicoba oleh Coach Shin di sini. Di mana ada Tom Haye, ada Mark Locke, ada Ricky Kambuaya, ada Nathancho Aon, dan ada Ipar Jenner. Nah, ya menurut saya untuk lini tengah tentunya akan menjadi milik Tom Haye. Kalau tidak ada masalah terhadap Tom Haye, tentunya Tom Haye tidak tergantikan di lini tengah dari timnas Indonesia. Di sini ada dua karakter, teman-teman, di mana Tom Haye dan Ipar Jenner ini karakternya sama, namun Tom Haye lebih berpengalaman dari Ipar Jenner, makanya Tom Haye yang selalu mengambil tempat di lini tengah timnas Indonesia, bukan Ipar Jenner. Ini masalah pengalaman sih kalau menurut saya. Dan di situ ditempatkan juga berpasangan dengan Tom Haye, yaitu Nathancho Aon. Karena meskipun dia berposisi back kiri, tapi berhasil menjalankan tugas yang diberikan oleh Coach Shin untuk mendampingi Tom Haye di lini tengah. Dan kita melihat buktinya kemarin, 2 gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia ke gawang Filipina, tentunya 2 andil dari Nathancho Aon. Yang kita cari di sini tentunya pelapis dari Nathancho Aon dan Tom Haye. Kalau untuk Tom Haye kan ada Ipar Jenner. Ya menurut saya Ipar Jenner juga cukup bagus, tapi memang kalau pengalaman, apalagi kalau menurut kabarnya bahwa Kevin Dick udah masuk radar dari PSSI, teman-teman. Kalau memang benar-benar pemain ini mau bergabung, tentunya ini akan sangat bagus untuk skuad timnas Indonesia di round 3 ini. Nah, yang terakhir tentunya lini depan dari timnas Indonesia yang menjadi PR besar dari Coach Sintayong untuk round 3 ini, teman-teman. Kita tahu sebelumnya gimana melihat lini depan timnas Indonesia, ya bisa dikatakan masih menjadi PR besar sampai saat ini. Karena Rafael Struijk juga merupakan bukan pemain depan asli, teman-teman. Bukan nomor 9 asli kalau menurut saya. Karena dia biasanya bergeser ke samping, cari bola, membuka ruang.
bukan goal getter juga, dan usianya juga masih muda. Dan tentunya PSSI juga masih membuka diri, Sinteyong juga masih membuka diri untuk mendatangkan pemain-pemain yang tentunya menjadi goal getter untuk timnas Indonesia di lini depan. Dan tentunya pemain-pemain yang great teman-teman, bukan lagi yang seperti Rafael Struijk yang muda, yang masih minim pengalaman. Tentunya kita membutuhkan pemain-pemain yang memang sudah matang di lini depan timnas Indonesia. Yang masuk radar PSSI yaitu Ole Romani, dan ya itu juga pemain yang bagus, tapi kita akan melihat apakah Ole Romani akan tersedia tenaganya ketika timnas Indonesia akan berlaga di round 3. Dan kita doakan PSSI, Sinteyong, timnas Indonesia terus meningkatkan kapasitasnya, terus meningkatkan level permainannya tentunya, karena tentunya mereka paham semua, pemain-pemain paham semua bahwa lawan yang akan mereka hadapi di round 3 ini tentunya bukan lawan yang mudah. Jadi tidak ada lagi tempat untuk bersantai ketika sudah mengetahui siapa lawan-lawan dari timnas Indonesia di round 3. Saatnya fokus dan bekerja keras meningkatkan level dari permainan pemain masing-masing untuk mendapatkan hasil terbaik di round 3 teman-teman. Seperti yang dikatakan Justin Hubner bahwa ada beberapa pemain-pemain diaspora yang sebelumnya menolak timnas Indonesia dan saat ini sudah tertarik untuk bergabung timnas Indonesia karena timnas Indonesia semakin mendekati pintu Piala Dunia. Itu tentunya akan menjadi pro dan kontra dari pencinta sepak bola timnas Indonesia tentunya, karena saat ini di lain sisi timnas membutuhkan pemain-pemain yang memang udah jadi. Dan ya kita tahu sendiri ada beberapa pemain yang memang sempat ragu-ragu untuk memperkuat timnas Indonesia, tapi saat ini ketika melihat peluang timnas Indonesia ya udah mulai membuka diri teman-teman. Tapi oke, tentunya ini akan menjadi pro dan kontra, dan kita berharap memang pemain-pemain diaspora yang akan bergabung tentunya bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia dengan hati, bukan karena kepopuleran atau karena ingin bermain di Piala Dunia teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.